Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, banyak tugas gitu ya. Dinikmati ya. Saya tadi dari kampus pagi ngajar, terus jam 9 ke kampus, terus ke rumah lagi karena harus kuliah S3 gitu ya. Statusnya sama kayak kalian. Tugasnya sama banyaknya. Sama banyaknya ya. Satu mata kuliah beberapa dosen semua ngasih tugas gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Dea. Kemarin masih ingat? Ya, boleh Analia. Kemarin materinya adalah sistem unit ya. Sudah dibaca semuanya? Halo? Apa? Intinya apa sih sistem unit itu? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Boleh kita buka diskusi dulu? Halo? Boleh ada yang mau menjawab? Atau membuat resume singkat? Apa sih sistem unit itu? Halo? Kok ada diem? Saya tunjuk ya. Halo, Dek. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Saya deh Bu, sekilas. Intinya apa? Unit sistem itu adalah sebuah kotak berisi komponen elektronik yang digunakan komputer untuk proses data. Unit sistem itu terdiri dari drive bay, power supply, sound card, video card, prosesor, sama memori Bu. Iya, oke. Berarti banyak ya. Jadi artinya adalah intinya kotak yang mengandung komponen elektronik. Jadi kalau 2 minggu kemarin terakhir kita belajar software, sekarang kita belajar hardware-nya gitu ya. Ada apa aja? Sama ya kalau kita bicara di dalam tubuh kita. Dari atas aja, oh ada otak. Otak itu ibarat kalau dalam komputer ada prosesor. Ya, oke, prosesor. Kemudian meja kita. Meja kita ini buat kita meletakkan laptop, nulis-nulis gitu ya, mencatat dan seterusnya. Kita ibaratkan dengan memori. Jadi memori ini berhubungan dengan prosesor dalam komputer. Jadi meja ini berhubungan dengan otak manusia. Contoh di laptop kita, berarti kan letaknya di meja ya. Oke, saya ingin menghitung misalkan A tambah B, A-nya kita assign 2, B-nya kita assign 3. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 itu akan kita proses di otak. Kemudian dari otak hasilnya akan dikembalikan lagi ke meja. Berarti ada hubungan antara memori kemudian dengan prosesor. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, yuk Ibu ini ya sambil share screen hal-hal yang penting ya. Oke. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Nah, gitu ya. Jadi itu ibaratnya prosesor, otak manusia, memori dengan meja ya. Berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke sini, ini mah kalau udah dibaca cincai lah ya, udah mudah ya. Udah. Oke, kemudian kita menggunakan pensil gitu ya. Kita menggunakan spidol itu sebagai alat input gitu kan ya. Nah, di dalam komputer pun ada hubungan gitu ya. Ketika sebelum kita masuk ke pemrosesan, kita proses, oh kita butuh Bu yang namanya alat input. Macamnya apa? Banyak banget kalau di dalam komputer, mulai dari keyboard, mouse, kamera digital, banyak nanti kita pelajari ya. Oke, ini intinya. Kemudian diproses di prosesor gitu ya. Prosesor berhubungan dengan memori, berhubungan dengan lemari buku kita. Lemari buku ibaratnya sebagai hard disk. Dia nyimpen permanen gitu ya. Jadi kalau ini saya boleh asumsikan gitu ya, saya tulis dulu ya di sini. Biar kalian ingat nggak gampang lupa ya. Nah, kalau ada pepatah apa? Saya dengar, saya lupa gitu ya. Saya Saya baca, saya ingat. Saya catat, saya paham gitu. Ini mungkin quote yang bisa membuat kita
Ya inilah kita, apalagi kalian sebagai ahli IT gitu ya nantinya ya, nggak bisa. Kalau kita ibaratnya belajar renang, kita teorinya aja, gaya katak, oh kayak gini, nggak bisa. Kalau dalam ngoding, kita punya teori, misalkan variabel dan seterusnya, kita harus implement, harus kita latihan gitu ya. Kalau kita di mata kuliah misalnya bikin robot, ya harus bikin praktek. Nggak bisa hanya, oh robot tuh kayak gini ya Bu ya, ada Arduino, mikroprosesor dan seterusnya, nggak hanya itu gitu ya. Oke, ini ibaratnya ya. Jadi kalau saya asumsikan otak kita itu mirip ya dengan prosesor. Hubungan nanti ya. Kemudian meja itu dengan memori. Nah, ini ada hubungannya nih, Dek. Nanti ya dua arah. Otak diproses, hasilnya disimpan lagi di meja, di memori gitu ya. Kemudian lemari. Lemari ini ada hampir sama dengan hard disk. Nah, kalau di dalam memori ini nyimpennya hanya sementara, kita bisa bersihkan meja, kemudian dirapikan kembali. Kalau hard disk dia nyimpannya permanen. Kalau sekarang sudah zamannya apa untuk mempercepat? Mungkin pernah kenal dengar istilah SSD. Ya, ini lebih cepat ya. Kemudian ada namanya register. Ingatan manusia saat ini itu sama dengan register. Ya, contohnya kalian sekarang belajar aplikasi komputer, babnya sistem unit, nanti ada alat input output. Ingat nggak? Ingat hari ini gitu kan ya. Besok belum tentu gitu kan ya. Kalian nih selama masa studi SMA, apakah semua materi guru itu ingat? Enggak, minimal yang diingat topiknya atau judulnya sama gurunya ya. Atau mungkin hal-hal yang funny stories mungkin ya, yang lucu-lucu atau yang hal-hal yang buruk itu pasti diingat sama otak kita ya. Ini sama dengan register tadi ya. Contoh, ini ada meja, di sini ada soal ya, ada misalnya A tambah B, ini di meja ya. A-nya di set 2, B-nya di sign 3. Diproses di otak kita. Hasilnya dikembalikan lagi ke meja. Ini 5. Berarti ada proses nih, prosesor dengan memori. Gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya untuk unit system atau istilahnya orang menyebutnya dengan casing atau dengan cases. Mana ini ya, casing atau dengan cases ya. Handphone kita, laptop kita, notebook kita, kamera digital itu ada. Kalau kita bongkar ya isinya ada komponen elektronik ya. Macamnya banyak banget ini ya. Nah, ini kenalan nih. Kalau anak teko nggak harus tahu ya. Terima bongkar nggak terima pasang ya. Ada yang sudah pernah membongkar ini laptop atau PC seperti ini? Pernah ada yang bongkar? Sudah, Bu. Oh, Ada, udah Bu. minimal tahu ya, kenal. Oh, ini prosesor, Bu. Nanti ada slot-slotnya. Kayak kalian main puzzle gitu ya, masing-masing sudah ada tempatnya, wadah. Ini memori, ini heatsink ya, dan fan-nya. Nih, kemudian baterai yang di sini power supply. Nih, kalau yang di sini ya. Gitu ya. Video card. Nah, kemudian kalau untuk jaringan, yang kalau kalian lihat di laptop suka ada kayak gini ya. Nah, sekarang udah jarang ya. Walaupun masih ada sih sebenarnya yang pakai jaringan internal ya. Oke. Ini motherboard, papan sirkuit utama dalam komputer. Ya, isinya apa? IC ini. Anak teko mati bongkar-bongkar seperti ini ya. Oke, dulu gerak sendiri. Ini udah beres ya. Ini gerak sendiri sebentar. Udah sampai port ya. Oke. Yuk, ya, perhatikan lagi berikutnya. Ini sudah ya, prosesor tadi ya, otak kita ya, mirip seperti itu. Nah, CPU itu nama lain dari prosesor ya, Central Processing Unit. Nah, di prosesor itu terbagi menjadi 2 D.
bagiannya. Ada yang kita sebut dengan CU atau control unit, ada yang kita sebut dengan ALU. Kalau ALU ini ya dia melakukan operasi aritmetika. Kalau CU dia mengarahkan, gitu ya, mengarahkan dia kemana dan seterusnya, ya. Oke, ini ya gambarnya. Secara umum, yang tadi saya katakan bahwa sebelum diproses, pastinya, gitu ya, dia harus ada datanya dulu, gitu kan ya. Nah, ini ya, input device. Kalau kita misalkan pensil, kemudian ballpoint gitu ya. Nah, masuk berupa data. Data diproses menghasilkan suatu informasi. Jadi kalau kita sebut data itu informasi ya Bu, bukan, beda. Data itu fakta. Ya. Atau kalau kita dalam ilmu struktur data gitu ya, data itu kumpulan elemen yang memungkinkan dia punya tipe data. Contohnya, saya punya data misalnya nama tipe datanya apa gitu ya. Saya punya gaji tipe datanya apa dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian di sini masuk ke memori datanya. Nah, di dalam memori tadi kita ibaratkan sebagai meja, dia berhubungan dengan prosesor. Lihat anak panahnya, dia dua arah. Berarti bolak-balik. Nah, di prosesor ada dua bagian tadi ya. Memori juga berhubungan dengan storage device. Ini macam-macam ya. Hard disk, SSD dan seterusnya. Ya, ini sama dua arah bolak-balik ya. Nanti dia mengeluarkan informasi ke peralatan outputnya, keluarannya gitu ya. Oke. Ini sudah. Nah, dalam setiap instruksi, prosesor itu melakukan siklus mesin kalau kita bilangnya ya, mesin cycle. Jadi di sini kalian perhatikan, ini saya kasih garis ya. Saya menyingkatnya dengan seperti ini biasanya. FDES. Apa itu? Fetch, decode, execute, store. Fetch, lihat anaknya, anak panahnya. Fetch, atas kan memori. Ini memori atas, kelompoknya memori. Ini kelompoknya prosesor. Nah, di fetch ini berarti dia ngambil dari memori untuk diproses ke prosesor. Itu fetch ya. Kemudian berikutnya ada D. D-nya apa? Decode. Ya, dikodekan sesuai dengan aturan dari komputer, decode ya. Kemudian execute. Execute dijalankan di prosesor nih. Ya. Mengeksekusi, mengkalkulasi, menghitung. Itu execute ya. Kemudian store, S, disimpan hasilnya ke mana? Ke memori kembali. Jadi ada 4 ya bagian. Kalau saya suka menyingkatnya FDES. Fetch, decode, execute, store, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini prosesor mengandung register ya, yang dia menyimpan data instruksi secara sementara, gitu ya. Kalau kalian beli laptop suka melihat nggak gigahertznya berapa, gitu ya. Misalnya 2,6 GHz. Nah, itu ya. Jadi sistem clock ya. Oke. Ini contohnya, Dek. Intel sama AMD ya. Sekarang udah generasi berapa nih? AI berapa? 11. Kalau Intel udah generasi ke-11, Bu. AMD udah generasi ke-5. Iya, 11. Ada yang sudah punya i11? Harganya lumayan ya. Itu kemarin nyari laptop yang ini harganya itu 60 juta. Itu yang masih i9 kalau nggak salah. Masih i9 kemarin ya. Oke ya, ini dua terbesar ya, Intel sama AMD. Memang kalau dalam sisi performance sih saya merasakan masih bagus Intel ya. Tapi untuk kecepatan sebenarnya AMD lebih unggul gitu. Tapi memang AMD agak lebih panas ya dibandingkan Intel ya. Oke, kemudian nah ini untuk yang saat ini nih kalian ya nyimpennya kebanyakan di cloud ya. Nah, kenapa nih kira-kira kalian nyimpen file-file di misalnya di OneDrive, di Google Drive? Selama menjadi mahasiswa kalian dapat akses free kan ya, pakai G-Drive-nya ya. Nah, enak ya, kita bisa berganti device gitu ya, dengan simple langsung kita bisa connect ke kerjaan kita. Ya, accessibility, space saving, cost saving, sama scalability. Ya, oke. Nah, sinyal itu ada 2, analog sama digital. Ya, jadi kalau saya punya misalnya paling mudah grafik ya. Nah, seperti ini.
gitu ya. Ini apa? Maksudnya yang analog. Digital dia hanya mengenal, sorry ini kurang visualnya, 0 dan 1. Nah, kita sebutnya dengan bilangan biner. Nah, oke ya. Nah, sama seperti saklar rumah, on off ya, on off 1 0 gitu aja. Nah, komputer ya harus memang dia mengenali bilangan ini gitu ya, bilangan biner. Kita 1 0 on off true false gitu ya. Data representation. Nah, memori itu tadi saya ibaratkan meja. Ibarat lagi kalau kalian gini, naik angkot, sekarang jarang kalian naik angkot ya, naik pesawat gitu ya. Naik pesawat itu kan dia menyimpan 2 sebenarnya ya. Nama si penumpangnya, nama penumpangnya atau nomor seatnya ya, nama penumpang, sama dia duduk di mana seatnya, misalnya A22. Nah sama, memori itu kayak gini deh, memori itu dia menyimpan ada value-nya, isinya, sama address-nya. Ini address-nya, gitu ya, saya singkat ADR, ini isinya. Isinya, yang di sini misalnya ada 0, 10, nanti add, dan seterusnya. Ini address yang ke 0, 1, gitu. Ya. Nah, memori itu nyimpen apa sih? Nyimpen sistem operasi atau program yang lainnya, aplikasi, data ya yang akan diproses dan hasil dari informasinya. Gitu ya. Tadi memori ibarat meja ya, diproses, taruh lagi kan? Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah saya contohkan ya sheet-nya. Lokasi memori mempunyai alamat. Nah, sekarang kapasitasnya. Kalian kenal dengan istilah sebelum ke tera sama ke giga-giga nih. Hal yang simpel dulu. Pernah mendengar istilah byte ya? Megabyte. Nah, byte dulu ya. Byte itu berapa bit? 8. 8 bit ya. 1 kilobyte K-nya besar, B-nya besar. Kilobyte. Karena kalau B-nya kecil bit ya. Ini 2⁻10 byte atau setara dengan 1024 byte gitu ya. 1 megabyte sama 2⁻10 kilobyte. Berarti kalau menjadikan byte tinggal dikalikan aja ya. Berarti ini 1024 dikali 1024 ini byte gitu. Mega, giga, tera, terus yang bawahnya lagi Yeta, Yota, dan seterusnya. Masih banyak ya. Satuan-satuan lainnya. Oke. Ada 2 jenis volatile dan non-volatile. Intinya gini, kalau volatile itu isinya akan hilang ketika power komputer dimatikan. Contohnya RAM, Random Access Memory. Kalau non-volatile nggak akan hilang. Ya, jadi ketika komputer kalian sudah mati, nyala kembali tetap ada. Contoh paling mudah ini deh, kalian punya memory card di handphone atau di tambahan ya di laptop. Ketika handphonenya saya matikan, saya nyalakan, masih ada nggak isinya? Masih dong. Ya itu maksudnya ke yang non volatile ya. Oke. Kemudian ada dynamic RAM, ada static RAM ya jenis-jenisnya. Mungkin saya skip, harusnya sudah tahu ya. ROM berarti read only memory, hanya bisa dibaca ya. Access time. Nah, ini waktu yang diperlukan prosesor untuk membaca dari memori. Ibarat kita mah butuh waktu berapa sih kita baca soal gitu ya. Otak kita dari meja yang ada soalnya. Ya, ini satuannya ya. Ada millisecond, mikro, nano, sama pico. Jadi kalian berkedip mata, dia juga mampu memproses 10 million operation per kalian kedip mata. Luar biasa ya. Adapter card sama expansion slot. Nah, ini masing-masing ada ya. Oh, Bluetooth untuk koneksi ya, memungkinkan kita enable, mengaktifkan. Ada MIDI, musical instrument digital interface. Ada modem, network, sound, TV tuner, USB, video dan video capture. Oke ya. Fungsi apa? Memperkaya fungsi komponen ya. Plug and play. Jadi kalau kita ada device baru, dia langsung kenal ya. Ada. Kemudian ini USB adapter ya. Nah, ini bus. Jadi kalau kita contohnya gini. Dia memungkinkan variasi device ya, insight ataupun yang lainnya itu kalau kita bilang mah bus itu kan kayak
kita misalkan dari Bogor mau ke Palembang naik bus, berarti kan ada jalurnya gitu ya. Nah, ada jalurnya gitu ya. Word size itu number ya, jumlah dari bit prosesor yang dapat menginterpretasi ya dan mengeksekut ya dalam suatu waktu. Oke. Oke, ini power supply, kemudian ini yang di baterai ya. Nah, kalau kalian punya laptop di bagian bawah port ya. Nah, ini untuk apa, Dek? Menghubungkan. Intinya gitu ya, untuk berhubungan, untuk komunikasi gitu ya dengan perangkat yang lainnya. Konektor atau kalau yang sering menyebutnya apa ini? Pernah dengar jack nggak? Jack. Nah. Untuk headset full jack. Ini pasangan ya, Dek ya. Ada female, ada male-nya gitu ya. Nah, USB port dia bisa menghubungkan 127 peralatan yang lain ya. Banyak banget ya dia bisa berhubungan ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. USB port, kemudian di sini ini mah yang stylus sebagai alat input ya. Oke, ini untuk komunikasi ya. Bisa pakai Bluetooth, Wi-Fi, NVC. Ini kalau di tol ya sering dipakai ya. Untuk NVC ya, handphone juga sudah ada yang dilengkapi itu ya. Nah, ini untuk menjaga komputer kita dari kerusakan-kerusakan ya, ini sudah ada ya. Kayak misalkan di Bogor tuh sering banget listriknya mati. Nah, itu kan harus kita jaga ya. Oh, kita pasang UPS, Bu, gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ketika ada UPS, nggak langsung ujuk-ujuk mati itu listriknya. Kita bisa nyimpen dengan cara yang benar, gitu ya, shutdown seperti biasa ya. Kemudian untuk bidang, nah saat pandemi ini kita banyak banget waktu yang kita luangkan penggunaannya untuk laptop ya. Ini banyak ini deh cedera ya. Ini bahu, kemudian metakarpale tangan kita gitu ya. Nah, makanya harus diperhatikan sisi ergonominya, duduknya gitu ya, jarak pandangnya gitu. Kemudian teknologi addiction, jadi terjadi ketika teknologi itu membuat seseorang ya kecanduan gitu ya. Jadi waktunya hanya untuk komputer gitu. Ya ini kalau di era sekarang hampir rata-rata ya, tapi kita harus senantiasa ya teknologi itu membantu kita, bukan kita yang dikendalikan sehingga kita lupa waktu sholat, lupa berhubungan dengan orang tua yang baik. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, ini sisi ergonomiknya ya. Oke, lanjut ke alat input. Sebelum saya bahas contoh alat input selain keyboard dan mouse apa deh? Kan udah umum ya keyboard dan mouse mah ya. Webcam, Bu. Mikrofon. Webcam. Webcam, oke. Apalagi? Mikrofon. Mikrofon, oke. Scanner, Bu. Scanner, oke. Apalagi? Pen tab. Apa? Pen tab. Oh ya, pen Joystick, Bu. digital, stylus. Ya, apalagi? Joystick. Joystick. Wah, ini suka main game ya. Terus apa lagi? Banyak macamnya ya. Oke, jadi itu input. Kalau alat output contohnya apa? Speaker. Printer. Monitor. Terus Speaker. kalau kalian kuliah mungkin di kampus ada apa? Proyektor ya. Proyektor. Iya. Kalau Infocus tuh nama merek. Ya, jadi kalau kita bilang fokus ya boleh sih, cuman namanya ya data proyektor ya. Sama lah kalau kalian beli apa? Beli Rinso, dikasihnya yang lain Daya gitu ya. Itu namanya deterjen ya. Terus belinya Aqua gitu ya, dikasihnya merek Jasmine gitu ya. Padahal itu namanya air minum dalam kemasan ya gitu ya. Oke. Nah, Dek, pembagian kelompok di praktikum sudah ya? Kalau di praktikum ada pembagian kelompok kan? Udah dibagi? Satu kelompok berapa orang? Belum, Bu. Seingat saya belum. Oh, belum? Bu. Belum. Oh, Untuk dosennya siapa belum, ya? Bu. Coba saya Belum, ingatkan Bu. sama kakak asdosnya. Jadi gini, saya pengennya nanti di mata kuliah aplikasi komputer kuliahnya kalian buat video singkat lah ya, 3 menit lah. Sering bikin TikTok nggak atau pakai filter di IG atau Snapchat? Jangan introvert, Bu. Ah, sekarang kontennya diganti, kontennya konten aplikom gitu ya. Misalnya data, misalkan data adalah gitu ya apa. Jadi lebih kita share knowledge lah ya, share knowledge dengan cara yang asyik,
untuk kita sendiri dan orang lain gitu. Ini bisa digunakan untuk adik-adik kita, kan jadi ilmu sendiri ya. Daripada kalian bikin TikTok-nya nggak jelas, joget-joget gitu kan. Mendingan kontennya dibuat ilmu gitu kan ya. Jadi teknologi itu boleh dan tidak ini ya, artinya tidak haram kan ya teknologi ya. Kita boleh memanfaatkan tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan goyang-goyang itu apa gitu ya. Hikmahnya apa? Dampak positifnya apa? Harus ada. Misalkan kalian Bu, boleh saya jadi YouTuber, Bu? Boleh, siapa yang ngelarang? Bahkan YouTuber aja sekarang omsetnya atau take home pay-nya luar biasa ya. Ada anak kecil itu berapa ya? Sebulan 1 M. Udah followernya udah banyak banget gitu ya. Anak saya itu kalau ini, Umi kapan jadi apa kalau YouTube itu medali apa sih, dapat medali? Orang Umi baru 1K juga. Kan ada aturannya ya kalau mau jadi YouTuber satu tahun itu dia harus upload berapa jam gitu loh, berapa jam video itu ada aturannya gitu ya. Terus setiap hari berapa gitu kan ya. Oke, yuk ya saya review aja karena sudah familiar ya. Input itu berarti berkaitan dengan apa? Data ya. Kalau output berkaitan dengan informasi ya. Oke. Nah, ini input ya. Jadi ya kumpulan data atau beberapa data ya, ada instruksi yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Ini banyak banget macamnya ya. Nah, oke. Ada keyboard, pointing device, touchscreen, pen input, wah macam-macam ya sampai scanner and reading device-nya. Oke. Nah, pointing device sendiri dibagi lagi nanti ya. Kita akan coba pelajari, kan kita gali. Ya, ini ya. Pointing device, contohnya apa, Dek? Trackball. Ya. Nah, terus apa lagi yang kalian ingat? Mouse masuk kan? Apa lagi? Banyak ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Keyboard, udah tahu ya, familiar ya. Ini kan keyboard. Ada yang menyebut ini mouse? Nggak ada ya. Namanya keyboard, Bu. Oke. Sebenarnya 3 komponen utama ya. Yang utama ya pasti ada area pengetikan. Kita sebutnya typing area. Ini yang utama harus ada. Number keypad sama function keys itu sih yang utama. Ya, macam-macam ya keyboard di mesin ATM berbeda lah ya dengan yang di laptop atau di PC. Nah ini ya komputer ya desktop punya seperti ini ya tombol-tombolnya. Oke. Nah, ini variasi dari keyboard ya, ada ya, macam-macam, ada yang built-in gitu ya, ada yang click on table, ada yang on screen keyboard. Oke, ini yang ergonomik, wah keren ya, enak pakainya ya, nggak capek. Nah, pointer itu simbol kecil ya, yang ada di layar yang menunjukkan lokasi dan pergerakannya setiap user menggunakannya. Ya. Oke, ini mouse ya, klik kiri, klik kanan, heel, rotate. Nah ya, kalian bisa klik-klikan gitu. Sesuai ya. Ini yang pointing deh, ya kategori pointing. Nah ini ada touchpad, ini yang laptop kalian punya lah ya, small, flat, rectangular karena memang selama ini bentuknya kotak ya, atau persegi panjang, belum ada tuh yang bentuknya jajaran genjang gitu ya, atau trapesium gitu. Dia sensitif ya terhadap tekanan dan gerakan. Kemudian ada trackball, nah ya ini touchscreen, handphone kalian. Pen input ya, stylus, digital input masuknya ke sini alat input. Grafik tablet ini sedang saya gunakan ya, kita bisa ngegambar enak ya daripada pakai mouse ya. Ini buat apa biasanya Dek? Hobi ya, buat olahraga nih ya yang suka ini. Kemudian ada voice recognition, nah termasuk aplikasi saya itu kan masuk kategorinya ke voice recognition, pengenalan suara. Bagaimana suara bayi direkam, kemudian diproses, gitu ya, dikodekan pakai pengkodean tertentu, di ekstraksi ciri dulu dan seterusnya, kemudian diidentifikasi, gitu ya. Audio input ya ini. Nah, kalau kalian punya apa kamera ya, atau punya handycam, nah ini kita bisa transfer kan ya sekarang, transfer dan kita bisa ngedit gitu ya. Webcam udah punya semua ya. Nah ini video conference
ya. Seperti ini kita di area yang berbeda geografisnya bisa melakukan pertemuan, diskusi gitu ya. Oke. Scanner ya, ini macam-macam ya jenisnya, ada yang flatbed, ada yang drop gitu. OCR itu optical character recognition. Kuncinya ini, C itu karakter, M itu mark atau tanda. Karakter apa? A, B, C itu karakter. 1, 2, 3. OMR mark, maksud tanda. Misalkan mungkin zaman kalian masih ujiannya pakai apa, Dek? Komputer apa kemarin? Mungkin zaman dulu ya, ada kayak gini nih, A, B, C, D, kertas. Ini pakai bulatan-bulatan, masih ingat ya? Ini 1, 2, 3. Nah, ini contoh dari OMR. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang suka kalian jumpai di supermarket ya. Barcode, QR code sekarang. Nah, hati-hati nih dalam memposting sertifikat vaksin ya. Karena kemarin banyak kejadian diambil datanya ternyata ya, hati-hati. Oke. Nah, ini RFID ya, Radio Frequency Identification, manfaatnya banyak banget, termasuk untuk pelacakan objek ya, device gitu. Kemarin ada anak SMP ya, kalau salah, dia buat RFID untuk ini kunci motor. Jadi kalau dia nggak ada IKTP-nya itu dia nggak akan bisa nyala gitu ya. Oke, kemudian magnetic ini ya, strip card reader, ini juga masuk sebagai alat input ya, suka ada di kartu-kartu kita, Dek, kartu kredit, entertainment, bank, dan kartu yang lainnya. Kartu kredit kalau nggak dipakai banget, mending nggak usah ya, karena nanti tagihannya lumayan ya, dengan kita nabung lah ya. MICR ya, Magnetic Ink Character Recognition. Nah, oke, ini yang data masih sama ya, scanner and reading device. Nah, output itu berkaitan dengan informasi. Jadi data yang sudah diproses sehingga mempunyai makna atau berguna ya. Nah, di sini secara umum ada perangkat penampil ya, display. Nah, apa? Monitor, TV itu masuknya ke sini. Untuk monitor sendiri sebenarnya dibagi banyak ya, ada LCD, ada apa lagi mungkin yang pernah tahu? Plasma ya. Plasma yang gede banget tahu. Nah, ini ada monitor. Nah, untuk apa ini, Dek? Yang diagonal namanya apa? Ada yang tahu? Diagonal size itu namanya apa? Incinya ya, ukurannya ya. Misalkan 26 inci, itu hitungnya dari arah diagonal. Nah, ya bukan panjang kali lebar ya. Nah, itu ya. Kalau plasma lebih besar ya. Untuk kualitas dipengaruhi ya ini tergantung dari resolusi, respon type-nya, dot per inch gitu. Oke, ini kalian bisa pasang ya untuk ya displaynya ke HDMI gitu ya, display dan DVI port-nya. Oke, ini yang HDTV ya. Mungkin ada yang sudah punya ya. Nah, printer juga sebagai alat output. Mau beli yang kayak gimana, Bu? Tergantung kebutuhan. Kalau kalian punya usaha cetak foto atau percetakan, ya beda dong dengan printer yang rumahan gitu ya. Atau yang multifunction peripheral ya, multifunction peripheral, MFP ya. Ada buat ngeprint, scanner, gitu, mesin fotokopi, semuanya ada ya. Nah, printer dibagi menjadi 2. Perhatikan ada impact sama non-impact gitu ya. Ini ada impact sama non-impact. Dek, non itu tidak, impact itu benturan. Berarti kalau non-impact tidak membentur. Ini printer yang suka kita punya di rumah. Kalau yang impact benturan. Kalau kalian ke rumah sakit, bayar tagihan. Kalau sekarang udah jarang ya kita bayar tagihan pakai kertas ya. Semua digital gitu ya. Itu dulu kertasnya ada yang kayak gini kan, kertas ada bolong-bolongannya kan? Ada yang tahu? Nah, ini nyetaknya dia pakai printer yang impact gitu ya. Jadi kalau yang non impact dia tidak membentur kertas gitu ya. Inkjet, foto printer, kemudian laser, ini masuk kategori yang tadi non impact ya. Nah, sekarang udah ada 3D printer ya, Vokasi udah punya ya kalau untuk print yang 3 dimensi. Thermal printer, mobile printer, label printer. Nah, kalau plotter, large format printer dia gede banget untuk cetak peta biasanya, spanduk gitu ya. Nah, kalau impact kayak gini deh, dia dengan benturan ya. Oke, kemudian yang lainnya
peralatan output lainnya ada speaker, headphone, earbud, data proyektor ya, masuk ke sini. Interaktif whiteboard gitu ya. Joystick tadi ya, ada yang nyebutkan Bu joystick ya. Yang hobi main game pasti tahu ya. Ini untuk yang balik printer ya deh ya. Untuk yang orang mempunyai kekhususan seperti itu. Oke. Berarti kalian belum dibagi kelompok ya. Nanti kalau sudah saya akan membagi juga tugasnya. Kita ada ada 12 pertemuan ya materinya. Jadi tiap bab kalian buat apa semacam video singkat, nggak usah lama-lama. Video itu paling cuma berapa sih? 3 menit ya. Kurang lebih 3-5 menit lah. Membahas tentang konten-konten di aplikasi komputer. Nanti saya bahas lagi minggu depan ya tugasnya ya. Sekarang nggak ada tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Muhammad siapa? Fatur ya? Iya, Pak. Ya. Untuk kelompok ini itu terkait tugas praktikum atau kuliah ya, Bu? Oh, kuliah. Karena saya di kuliah. Baik, Bu. Nah, tapi nanti maksudnya tugas kelompoknya supaya nggak bolak-balik, samain aja dengan kelompok praktikum gitu. Ya, biar nggak ini lagi kalian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Yang area Jawa Timur udah mau maghrib ya? Ada yang jauh di Jawa Timur? Oh, nggak ada. Jawa Barat. Coba raise hand yang Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, oke. Banyak juga. Yang Jawa Tengah? Yang Jawa Tengah? Jawa Timur nggak ada ya? Jawa Timur habis ini maghrib jam 5.30 biasanya ya. Oke. Oke, yuk. Silakan tadi yang bertanya siapa? Saya, Bu. Dia, Rizky bagus ya. Silakan. Untuk penguploadan videonya itu lewat forum apa ya, Bu? Gini, saya pengennya supaya terarah, nanti kita upload kompakan aja gitu ya. Nanti kita sepakati tanggal berapa, hari apa, kita adakan upload barengan, semua yang ngambil mata kuliah aplikasi komputer gitu ya. Kontennya bebas, yang penting masih terarah untuk konten di aplikasi komputer, kemudian nanti di-upload di sosmed atau dimanapun di YouTube boleh. Nanti ada hashtagnya dan dikumpulkan di G-Drive kali ya, atau di Evita untuk data kami. Jadi bisa di-share, kan kalau menarik orang lain juga bisa kan ya kepantau ya, oh ya hashtagnya ini nih, kalau materinya input, ini loh videonya output, ini loh, storage ini loh, kayak gitu. Oke? Oke, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Minimal kalian sudah punya bayangan gitu, oh videonya nggak asal bikin kayak TikTok joget-joget gitu ya, kita harus punya konten yang menarik juga untuk supaya share knowledge juga ya. Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.